dosen penguji beserta guru pamong uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Made Eka Pranawa, asal saya dari SD Negeri 3 Pipit, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali. Pada kesempatan hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada kegiatan uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021 dengan mengambil tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, ada subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 1 di kelas 3. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran dari dosen penguji serta guru pamong agar ke depan pelaksanaan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Berikut adalah formulir pendaftaran PPG untuk kinerja yang akan saya laksanakan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Om Shanti Shanti. Tangan dari umat kabupaten Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Anak-anak pada pagi hari ini sehat semua? Sehat. Ya, jadi Bapak berharap anak-anak pada kesempatan pagi hari ini Bapak temui semua dalam keadaan sehat ya. Tentunya anak-anak harus selalu mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Ya, gimana tadi pagi? Apa sudah cuci tangan? Sudah. Ya, sudah cuci tangan. Kita harus menerapkan yang namanya apa? 3M. Ya, ayo, siapa yang masih ingat apa saja? 1. Memakai masker. 2. Memakai masker. Yang terakhir? Menjaga. Ya, bagus sekali ya. Jadi kita harus tetap menjaga yang namanya kesehatan ya, mematuhi protokol kesehatan. Nah, anak-anak, sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, Bapak ingin mengabsensi dulu anak-anak siapa yang hadir dan tidak hadir pada pagi hari ini ya. IGD Adi Pradipa. Ya. IGD Adi Pramana Putra. Dwiani. Nikade Ari Wijayanti. Nilo Minianti. Terus kalian anak, jadi anak-anak pada kesempatan pagi hari ini semuanya hadir ya. Jadi anak-anak sudah menerapkan yang namanya kedisiplinan namanya ya. Anak sudah disiplin mengikuti peraturan sekolah ya. Nah, anak-anak, sekarang sebelum kita mengawali pelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran pada pagi hari ini biasa diberikan kelancaran ya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bapak ini salah satu orang ya, Pradipa, coba izin temannya untuk berdoa. Ya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sudah anak. Nah, anak-anak tadi kita sudah berdoa. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib nasional ya. Bapak tunggu Ari Wijayanti, silakan pimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu wajib. Nah, anak semua berdiri ya. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau
Sabang sampai Merauke ya. Nah, sebagai wujud rasa nasionalisme kita terhadap tanah air Indonesia. Jadi negara kita adalah negara yang sangat kaya ya. Merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri atas beribu-ribu pulau. Dari ujung mana? Dari ujung Sabang sampai Merauke. Nah, karena itu kita sebagai warga negara Indonesia ya, kita wajib bagaimana? Harus bersyukur karena kita sudah tinggal di sebuah negara yang sangat kaya ya. Nah, sekarang kita tepuk PPK dulu ya. Coba kita pimpin teman-temannya, suruh temannya berdiri semua. Berdiri. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, Gotong royong. Integritas. Yes, yes, yes. Salam. cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk tangan dulu. Sekarang anak-anak duduk ya. Nah, anak, sekarang Bapak ingin bertanya dulu. Anak-anak di rumah ada yang suka menanam bunga tidak? Ada yang suka? Iya, banyak semua suka menanam bunga ya di rumah. Nah, sekarang Bapak ingin menampilkan sesuatu. Ini gambar apa anak? Perhatikan. Gambar orang yang Gambar dulu. Bapak tampilkan lagi. Ini gambar apa? bunga. Ini lagi. Ya, dari gambar yang Bapak tampilkan semua, itu gambar apa? Orang sedang menyiram ya. Kira-kira untuk apa orang-orang hati itu menyiram? Supaya bagaimana? Ayo. Kita gimana? Agar tidak kekeringan ya. Tidak mati. Tidak mati ya. Betul semua jawaban anak-anak itu ya. Nah, sekarang Bapak ingin menunjukkan sesuatu pada anak-anak ini. Apa yang Bapak bawa ini? Bapak perhatikan semua. Ayo. Bapak bawa apa ini? Biji jagung ya. Biji jagung ya. Kira-kira biji jagung ini kalau Bapak tanam, Bapak siram, kira-kira tumbuh menjadi apa ya? Tumbuh menjadi pohon kan? Ajak anak-anak untuk menyanyi ya. Menyanyi lagu Lihat Kebunku. Anak-anak apa semua? Ya, kita nyanyi sama-sama. Nah, tadi kita sudah menyanyi anak-anak. Lagunya apa judulnya? Lihat kebunku. Ya, kira-kira dalam lagu tersebut tadi gambar anak sedang bagaimana? Menyiram bunga. Juga ya, supaya bunganya bagaimana? Supaya bunganya tumbuh subur. Nah, anak-anak, pada kesempatan pagi ini anak-anak akan belajar di tema 1 subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Anak-anak silakan cari subtema 4-nya, cari di buku. Ayo. Ya. Sudah semua. Nah, anak, adapun tujuan kita belajar hari ini adalah nanti anak-anak supaya mampu, yang pertama adalah menganalisis pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ya. Yang pertama, kemudian yang kedua, nanti Bapak akan ajak anak-anak keluar ke lingkungan sekitar, mengamati di lingkungan sekitar. Kemudian anak-anak mampu menyajikan laporan tentang jenis-jenis tumbuhan berdasarkan cara berkembang biaknya. Dan berikutnya kita akan belajar tentang sifat komutatif atau sifat pertukaran. Ya. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan tayangan sebuah video. Anak-anak tolong perhatikan dengan baik ya. Video.
Inilah hamparan padi di wilayah Subang Termungguh, Desa Timungun, Kabupaten Klungkung, Bali. Kondisi tanaman padi milik petani setempat saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Puluhan hektar tanaman padi yang baru berumur 1 bulan mengering dan dipastikan gagal panen lantaran tidak mendapat pasokan air yang cukup. Bahkan saat ini sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Sejumlah petani termasuk pemilik lahan mengaku saat menanam padi sebelumnya kecil hingga sebagian besar lahan tidak mendapatkan aliran air. Salah satu pemilik lahan Dewa Sweja mengaku pasrah dengan kondisi lahan padinya yang tidak mendapatkan pasokan air. Selain padi, tanaman palawija lainnya di kawasan pertanian ini juga terancam mati. Karena selain tidak adanya air dari hulu ke lahan pertanian warga, hujan yang diharapkan juga tak kunjung turun untuk sekedar membasahi tanah warga. Nah, sudah anak-anak tadi sudah menyimak sebuah video ya. Kira-kira dalam video tadi apa yang sudah anak-anak perhatikan atau simak? Ayo. Yuwita apa? Kekeringan. Ini sebab apa? Kekurangan air. Coba Rita ya. Gagal panen ya. Jadi tadi di sana sudah ditayangkan kasus atau sebuah masalah ya. Masalah yang dihadapi oleh petani kita. Petani di mana tadi itu? Di Kabupaten mana? Kelungkung ya, di Kabupaten Kelungkung, Bali. Dia mengalami masalah kekeringan, gagal panen, ya, kekurangan air. Ya. Kira-kira anak-anak apa sih yang menyebabkan petani itu bisa gagal panen? Kalau tidak ada air. Karena bagaimana? Coba cerita, kasih pendapat coba. Kalau tidak ada air. Karena tidak ada air ya. Jadi dengan tidak adanya air, tanaman padi para petani itu menjadi gimana? Dia tidak mau tumbuh, tidak bisa menghasilkan biji padi. Akibatnya apa? Terjadi gagal panen ya. Anak-anak, sekarang Bapak perhatikan sebuah gambar. Ini gambar apa, anak-anak? Gambar bunga matahari. Bunga matahari. Anak-anak suka tidak menanam bunga matahari di rumah? Nah, ya, kira-kira menanamnya itu dari apa? Dari sebuah biji. Nah, dari gambar ini, kira-kira siapa yang bisa memberikan menjelaskan? Coba, bisa menjelaskan proses ini. Gimana? Dari biji. Coba cerita ya, coba jelaskan. Dari biji kemudian tumbuh cabang, setelah itu tumbuh daun, setelah itu terus menjadi bunga. Iya, betul sekali. Buat tangan dulu. Jadi, bunga matahari ini awalnya dari sebuah biji, kemudian dia berkecambah, kemudian tumbuh semakin tinggi ya, beberapa hari hingga berbunga. Ya, anak-anak, tadi itu merupakan salah satu contoh pertumbuhan daripada bunga matahari. Nah, sekarang coba anak-anak ceritakan pengalaman anak-anak. Siapa kira-kira yang mau menceritakan tentang pertumbuhan tanaman? Pengalaman anak-anak di rumah. Pernah menanam bunga apa misalnya ya? Coba Miyanti, silakan. Iya. Dengan apa? Dengan bijinya. Bagaimana caranya menanam Miyanti? Dengan cara menebarkan? Iya, menebarkannya. Bagus sekali Miyanti. Perangan ya. Tanaman ya, sama halnya dengan makhluk hidup yang lain, itu mengalami juga proses pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi tanaman juga memiliki dia yang namanya daur hidup dan cara yang berbeda di dalam perkembangbiakannya. Ada yang melalui apa tadi sudah biji ya, ada yang melalui biji. Jadi secara umum perkembangbiakan itu dibedakan menjadi dua ya. Ada nanti tanaman yang berkembang biak secara vegetasi, ada yang berkembang biak secara generasi namanya. Nah, sekarang Bapak akan tayangkan ya, supaya untuk lebih jelasnya lagi, anak perhatikan video tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan berikut ini ya. Anak-anak silakan catat jika ada hal-hal yang perlu untuk anak-anak catat. Silakan tanyakan sama Bapak ya. Anak sudah mengerti? Sudah ya? Tanaman mengalami proses pertumbuhan yang berbeda-beda, kids. Nah, kali ini Great Kids
kita akan menjelaskan tentang proses pertumbuhan pada tumbuhan atau tanaman. Namun sebelumnya, apakah kamu tahu perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan dan perkembangan meski berbeda, tapi pertumbuhan dan perkembangan adalah dua proses yang berjalan bersamaan dan saling terkait. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran atau volume massa, jumlah sel, atau protoplasma pada suatu organisme. Proses dari pertumbuhan ini bersifat irreversible, artinya nggak bisa kembali ke asal. Pertumbuhan pada tanaman bisa diukur secara kuantitatif karena mudah diamati, yaitu terjadi perubahan jumlah dan ukuran. Perkembangan adalah proses tumbuhan untuk mencapai kematangan fungsi atau dengan kata lain, proses menuju tahap dewasa. Dalam perubahan fungsional dalam tubuh suatu organisme sehingga nggak bisa diamati. Contohnya berkembangnya fungsi alat kelamin pada tumbuhan. Adalah tentang perkembangbiakan tanaman. Tanaman berkembang biak bertujuan untuk melestarikan jumlahnya. Nah, perkembangbiakan tanaman dibagi menjadi dua. Yang pertama perkembangbiakan secara generatif, yang kedua perkembangbiakan secara vegetatif. Manfaat ya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Nah, sudah anak-anak, dari video yang sudah anak-anak perhatikan tadi ya, kira-kira apa yang anak-anak simak tadi tentang apa? Ayo, ya Dita. Pertumbuhan, Pak. Tentang perkembangan. Cynthia, pertumbuhan. Ya Dita, faktor pertumbuhan dan perkembangan. Bagus sekali Dita. Ya, jadi anak-anak tadi kita sudah menyimak sebuah video tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, sudah anak-anak, tadi sudah ada tentang perkembangan, ada pertumbuhan, kita sebut tadi tentang faktor-faktor pertumbuhan. Nah, kira-kira yang anak-anak tentang pertumbuhan itu apa sih? Ayo, siapa yang bisa menangkap tadi? Ya, coba lihat sih apa itu pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran. Iya, pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran ya, ukuran tumbuhan ya. Jadi tanaman itu tumbuh ya, ukurannya dari semula dia itu kecil menjadi bertambah besar. Bagus sekali tadi sudah Dita dan Miniati. Tepuk tangan dulu semua ya Pak. Sudah menyampaikan pendapatnya apa itu perkembangan. Kita juga sudah sebut perkembangan adalah sebuah proses menuju ke kematangan. Sedangkan pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya ukuran. Nah, itulah yang membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kemudian faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu? Siapa yang bisa? Dita, ayo. Cahaya matahari, kemudian ada air, kemudian apa Juli? Kesuburan tanah, kita pupuk ya. Jadi itu adalah yang anak-anak sebutkan tadi, yang sudah anak-anak simak dalam video adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan anak-anak. Nah, kira-kira anak-anak di lingkungan sekitar anak-anak selain tumbuhan itu berkembang biak dengan cara biji, ada tidak perkembangan biaknya itu selain biji? Ayo. Pengenalan biji ya, coba Dita apa? Mawar dengan strek, Pak. Iya, bunga mawar dengan setek. Kemudian apa lagi? Siapa? Ya, mencang. Wah, bisa. Kemudian bisa. Pisang dengan tunas. Pisang dengan tunas. Nah, anak-anak, jadi anak-anak sampaikan, jadi tidak semua tumbuhan itu berkembang biak dengan menggunakan biji. Jadi jika anak-anak sudah semuanya paham ya tentang apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, Bapak lanjut sekarang. Nah, anak apa yang Bapak tunjukkan ini? Ayo, yang lagi. Biji jagung. Siapa yang mau mengambilnya ke depan? Ayo. Ke mana? Di sini. Bantu ambil beberapa biji jagung yang Bapak bawa ya. Ambil ya.
Kemudian siapa lagi yang mau ambil? Ayo. Juwita ya. Boleh depan. Bapak berikan 3 biji jagung ya. Anak-anak perhatikan anak-anak tunjukkan sama teman-temannya ya. Juwita Saryanti ya, Bapak berikan 3 biji jagung. Kemudian Ari Pramana juga Bapak berikan 3 biji jagung. Nah kemudian anak-anak jumlahnya ada berapa anak-anak? Semuanya ini? 6 ada? 6. Ada 6 biji anak-anak ya. Nah anak-anak jika ditulis dalam operasi perkalian ya, operasi perkalian, biji jagung yang dibawa oleh Juwita dan Ari Pramana bisa kita tuliskan seperti di layar. Nah perhatikan, 2 dikali 3 atau dalam penjumlahan itu adalah 3 ditambah 3 sama berapa? 3 sama dengan berapa? 6. Siapa yang mau menulis ke depan? Saya. Coba menuliskan angka 6. Saya Pak. Coba Ridayanti tuliskan. Tulis jawabannya di depan ya. Iya. Tepuk tangan dulu, yang keras. Tepuk tangan untuk temannya ya. Nah sudah anak-anak. Nah sekarang Bapak coba ambil biji jagungnya dari Juwita 1, berarti tinggal 2. Dari Ari Pramana 1, berarti tinggal 2. Ini berapa ini 2? Sekarang siapa yang mau ambil ini? Ayo, sisanya ini. Ini 2. Depan ya. Miniati sudah membawa berapa? Bawa 2. Ari Pramana 2. Juwita berapa? 2. Jumlahnya berapa anak-anak? 6. Masih sama apa berbeda? Masih sama. Ya, masih sama jumlahnya 6 walaupun sudah Bapak bagi 3 ya, bertiga. Tadi jumlahnya tetap berapa? Tetap 6. Ya. Jika dalam perkalian itu bisa ditulis dalam bentuk 3 dikali 2. 3 dikali 2. Atau jika dalam penjumlahan adalah 2 ditambah 2 ditambah 2. Yang ini biji jagungnya ini. Biji jagung 2 dibawa oleh Juwita, 2 dibawa oleh Minianti, dan 2 dibawa oleh Ari Pramana. Nah, dari apa yang sudah tadi Bapak jelaskan, nah ternyata 2 dikali 3 itu hasilnya akan tetap sama dengan 3 dikali 2. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. 3 dikali 2 juga hasilnya adalah 6. Walaupun posisinya itu kita rubah ya, 3-nya ditaruh di depan, 2-nya ditaruh di belakang, hasilnya adalah tetap sama ya. Nah, jadi di dalam perkalian berlaku yang namanya sifat pertukaran, atau istilahnya itu adalah sifat komutatif namanya ya, sifat pertukaran atau sifat komutatif. Nah anak-anak, sekarang di depan ini ada contoh operasi perkalian. Siapa yang bisa melengkapi ke depan supaya berlaku yang namanya sebuah sifat pertukaran atau komutatif? Siapa yang bisa? Yang bisa? Ini dia, ya coba lengkapi. Ya, coba yang lain lakukan. Betul apa salah? Betul. Tangan dulu. Ya, karena dari 3 dikali 5 sama dengan berapa hasilnya? 5 dikali 3 hasilnya juga 5. Sama apa tidak? Sama. Jadi ini yang disebut dengan sifat pertukaran atau sifat apa tadi istilahnya? Komutatif. Iya, nah.
Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya anak-anak memahami apa itu sifat komutatif, anak perhatikan video yang akan Bapak tayangkan ya, anak-anak. Sifat komutatif pada perkalian. Sifat komutatif pada perkalian adalah sifat pertukaran yang apabila beberapa bilangan dikalikan dan ditukar posisinya, maka hasilnya akan sama. Sifat komutatif pada perkalian mempunyai rumus A kali B sama dengan B kali A, yang merupakan A dan B adalah bilangan cacat. Nah, anak, sekarang Bapak akan menjelaskan bagaimana caranya memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sifat komutatif pada perkalian. Nah, ini Bapak ada sebuah contoh ya, sebuah contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya dengan sifat komutatif. Nah, anak, siapa yang bisa bantu membaca? Contoh Ari Ganti, baca dari sana, yang keras. Ibu memiliki 3 kantong apel. Setiap kantong berisi 5 apel. Ibu juga memiliki beberapa kantong pepaya. Setiap kantong berisi 3 pepaya. Jumlah pepaya sama dengan jumlah apel. Berapa banyak kantong yang berisi pepaya? Ini permasalahannya, ibu memiliki 3 kantong apel. Setiap kantong apel berisi 5 buah apel. Kemudian ibu juga memiliki beberapa kantong pepaya, yang mana setiap kantongnya itu berisi 3 buah pepaya. Nah, sekarang permasalahannya di sini, anak-anak disuruh menghitung berapakah jumlah kantong pepaya yang diperlukan. Yang mana di sini diketahui di sini jumlah pepayanya itu sama dengan jumlah apel. Ya. Coba anak-anak hitung dulu jumlah pepayanya ada berapa semua. 3 kantong apel, setiap kantong ada 5, berarti jumlahnya semua ada 3 dikali 5, ada berapa semua? 15 buah apel. Ya, jadi pepayanya juga sama, jumlahnya 15. Ya, sedangkan di sini anak-anak juga diketahui setiap kantong pepaya itu terdiri atas 3 buah pepaya. Supaya menjadi 15 berarti jumlah kantong yang diperlukan ada berapa? 5 dikali 3. Ya, jadi jumlah kantongnya ada di 5. Nah, bagaimana anak? Dari apa yang sudah Bapak jelaskan tadi ya, kira-kira apakah anak-anak sudah paham semua? Sudah. Ada yang ingin tanya lagi? Tidak. Kita sangat lesu sekali. Bagaimana kalau kita tepuk semangat dulu? Setuju? Setuju. Coba Bapak tunjuk Dita. Ayo, bimbing namanya. Berdiri. Ya, tepuk semangat. Tepuk semangat. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kita nyanyi dulu. Nyanyi di sini senang, di sana senang ya. Sama-sama ya. Ini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Anak-anak tadi sudah bilang sudah paham ya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan anak-anak sebuah LKPD ya, untuk lebih memperdalam lagi pemahaman anak-anak tentang materi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Sekarang Bapak akan membagikan pada anak-anak LKPD. Nah, silakan anak-anak membentuk kelompok ya, masing-masing kelompok terdiri atas 3 orang siswa. Nah, kalau di sini anak-anak bersepuluh, ada satu kelompok terdiri atas 4 orang siswa ya. Nanti dalam mengerjakan LKPD ada yang bertugas untuk menulis, ada yang bertugas mencari informasi, kemudian yang terakhir ada yang bertugas untuk mempresentasikan atau menyajikan hasil diskusi yang sudah anak-anak laksanakan ya. Kemudian dalam LKPD nanti Bapak akan ada juga anak-anak keluar untuk mengamati sungguh-sungguh anak ada di sekitar halaman sekolah kita ya. Anak sudah siap? Silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Kita bagikan dulu. Sekarang Bapak akan bagikan LKPD-nya ya.
perhatikan untuk petunjuknya baik-baik dalam mengerjakan LKPD-nya. Ya. Nah, diskusikan dengan teman kelompoknya. Siap. Sudah. Silakan jawab saja. Jika ada yang kurang jelas, silakan anak-anak ditanyakan ya. Nah, gimana anak? Ada yang ditanyakan? Tidak. Tadi? Ada ya? Gimana? Sudah selesai semua? Jika sudah, sekarang nanti akan satu orang masing-masing kelompok menyajikan hasil diskusi yang sudah anak-anak laksanakan tadi, ya. Dari kelompok Cempaka, kelompok ini, kelompok Mawar, kelompok Melati, ini satu-satu ke depan ya. Nah, gimana kalau sudah? Sekarang coba. Nah sudah, anak-anak sekarang coba dari kelompok Cempaka. Coba hasil LKPD-nya anak disajikan mengenai tentang bagaimana daur atau proses pertumbuhan dan perkembangan daripada buah semangka. Siapa yang mewakili? Ya, ini lagi coba ke depan ya. Coba perhatikan. Setuju dengan pekerjaannya Miyanti? Setuju atau tidak? Berarti benar pekerjaannya, tepuk tangan dulu. Nah sekarang dari kelompok mana itu? Kelompok Mawar ya. Dari kelompok Mawar, siapa yang mewakili? Ya udah, ayo. Tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Bunga-bunga untuk teh, bawang dilapis, kunyit dari tomat atau akar buah, bawang merah, Yang lainnya perhatikan hasil pekerjaan dari Wijayanti, kelompoknya Wijayanti. Kira-kira benar apa? Nah, dari apa yang sudah disampaikan Bapak sampaikan, kira-kira ada pertanyaan tidak? Tidak. Dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, apa yang dapat anak-anak simpulkan? Apa saja yang anak-anak pelajari? Coba. Tentang sifat-sifat komutatif, tentang pertumbuhan, lagi tentang perkembangan. Sudah tadi kita itu faktor pertumbuhan dan perkembangan. Bukan lebih jelas lagi ya. Coba kita, ya silakan. Pertumbuhan adalah menyebabkan proses pertambahan ukuran. Terus Perkembangan adalah proses menuju makanan. iya, bagus lagi perkembangan. Jadi kita hari ini sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pertama itu apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah suatu proses pertamanya ukuran ya atau volume ya. Yang membedakan pertumbuhan dan perkembangan ya, perkembangan adalah suatu proses perubahan menuju pematangan. Jadi tidak hanya pada hewan dan manusia saja, jadi ternyata pada tumbuhan juga mengalami dia proses pertumbuhan dan perkembangan ya. Tadi juga anak-anak sudah mengamati jenis-jenis perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Kemudian terakhir kita sudah belajar satu sifat perkalian. Apa itu? Komutatif. Sifat pertukar ya. Tadi sudah kita jelaskan ya. Nah sekarang karena anak-anak sudah selesai mengerjakan PPD, kita sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Nah sekarang untuk lebih memperdalam lagi untuk menguji
pemahaman anak-anak, Bapak akan memberikan anak-anak soal evaluasi ya. Ini akan Bapak bagikan soalnya. Ya. Anak-anak silahkan kerjakan soal-soal ini selama 10 menit ya. Bapak berikan waktu 10 menit. Ya, gimana anak-anak? Sudah selesai semua? Sudah. Anak-anak cek dulu identitasnya supaya tidak nanti keliru ya. Jika sudah, nah sekarang silakan dikumpulkan ya. Jika ada nilai anak-anak yang masih di bawah AM ya, Bapak akan memberikan remedial pada anak-anak, perbaikan pembelajaran ya. Nah, jika yang sudah bagus nilainya, Bapak akan memberikan sebuah pengayaan atau pelajaran tambahan lagi untuk lebih memperkaya lagi pengetahuan anak-anak tentang materi yang tadi kita pelajari ya. Anak, bagaimana hari ini? Anak-anak senang tidak belajar? Apa yang membuat anak-anak senang belajar? Dapat belajar komputer. Iya, belajar tentang sifat komunikatif. Pertumbuhan dan perkembangan. Iya, belajar pertumbuhan lagi. Oh, ada lagunya tadi kita Bapak ada anak-anak menyanyi ya, ada videonya juga ya. Kalau untuk besok anak-anak silakan pelajari pembelajaran 2. Kita masih belajar di tema 1, tema 4. Silakan baca-baca dulu di rumah pembelajaran 2-nya ya. Nah, untuk menutup pelajaran hari ini, kita akan menyanyi lagi sekali lagu daerah tadi ya. Anak-anak siap nyanyi. Ya. Nomor canggih mengilek-ilek, ratuan dijabut, dompi remangungin sulingnya dijabut. Nah, karena kita sudah menyanyi, nah sekarang kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa ya. Karena tadi kita sudah belajar, diberikan pelajaran dalam pelajaran hari ini ya. Nah kemudian Bapak juga tidak lupa untuk selalu berpesan pada anak-anak ya, untuk selalu senantiasa kita menjaga yang namanya protokol kesehatan ya, dengan menerapkan 3M ya. Sekarang kita berdoa dulu, coba